Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3544-3546. Semua orang di keluarga Seng tampak bersemangat saat melihat Chen Ping mengeluarkan kuali dan rumput peri. Ini membuktikan bahwa Chen Ping benar-benar dapat menyempurnakan penawarnya, dan mereka tidak harus menjadi orang yang tidak berguna, juga tidak harus menyerah kepada Seng Tiantai. Tuan Chen adalah orang yang tidak dapat diprediksi. Seng Jiahui memandang Chen Ping dengan emosi yang sangat rumit di matanya. Gadis kecil, apakah kamu sudah jatuh cinta pada Chen Ping? Bai Qian bertanya di samping Seng Jiahui. Wajah Seng Jiahui memerah. Tidak, tidak. Selain itu, ada seorang wanita di sekitar Tuan Chen. Jadi bagaimana jika ada seorang wanita? Wajar jika pria seperti dia memiliki 10 atau 8 wanita. Jika dia menyukainya, dia harus memperjuangkannya sendiri. Malam ini adalah kesempatan bagus. Bai Qian bercanda kepada Seng Jiahui. Seng Jiahui tersipu dan menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara lagi. Saat ini, Chen Ping telah memasukkan semua rumput peri yang dibutuhkan ke dalam kuali Senong. Bahkan jika kamu memiliki rumput peri dan tahu cara membuat ramuan, itu tidak ada gunanya, kamu tidak dapat memurnikan penawarnya sama sekali. Bubuk berwarna merah darah ini adalah salah satu dari 10 racun teratas dalam iblis. Jika kamu ingin memurnikannya penawarnya, kamu harus menggunakan iblis. Ini semua tentang api. Kata Seng Tiantai keras. Dia tahu bahwa penawarnya hanya bisa dimurnikan setelah menggunakan iblis. Dan Chen Ping sama sekali bukan iblis, jadi dia tidak bisa memiliki api pamungkas iblis itu. Kamu masih ingin menggunakan api tertinggi ras iblis? Kata Chen Ping berpura-pura terkejut. Hah, pada akhirnya, kamu masih harus memohon padaku dengan patuh. Melihat Chen Ping seperti itu, Seng Tiantai menyalakan kembali harapan. Tapi kemudian, terjadi sesuatu yang mengejutkan Seng Tiantai. Saya melihat Chen Ping menjentikkan jarinya, dan bola api melonjak di ujung jarinya. Nyala api berubah menjadi merah dan kemudian dilempar ke udara oleh Chen Ping. Nyala api berkobar, dan perasaan panas langsung menyebar ke seluruh kediaman keluarga Seng. Apakah ini api iblis yang kamu bicarakan? Chen Ping memandang Seng Tiantai dan bertanya sambil tersenyum. Mata Seng Tiantai membelalak dan dia menunjuk ke arah Chen Ping dengan tidak percaya. Kamu? Bagaimana kamu tahu bagaimana menjadi iblis? Apakah kamu seorang kultivator iblis? Kamu tidak peduli apakah saya seorang kultivator iblis atau bukan. Aku akan memberimu latihan di bawah ini. Keluarlah dengan obatnya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung melemparkan api tertinggi iblis ke dalam kuali Senong, dan rumput peri langsung terbakar. Seiring dengan semburan aroma obat, pil bening mulai bermunculan satu demi satu di kuali Senong. Hanya butuh 1 jam bagi Chen Ping untuk menyempurnakan penawarnya. Setelah penawarnya dibagikan, semua orang di keluarga Seng menerima penawarnya. Setelah meminum penawarnya, ketidaknyamanan semua orang hilang seketika, yang membuat semua orang sangat berterima kasih kepada Chen Ping. Rekan Tao, Anda menyelamatkan salah satu anggota keluarga Seng kami. Saya, keluarga Seng, tidak bisa cukup berterima kasih. Longbo memandang Chen Ping dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Tuan Chen, terima kasih. Seng Jiahui menghampiri Chen Ping dan mengucapkan terima kasih. Tetapi ketika Seng Jiahui melihat ke arah Chen Ping, wajahnya menjadi merah. Chen Ping masih sedikit bingung, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Seng Jiahui. Dia tidak menyangka bahwa Bai Qian baru saja menggoda Seng Jiahui, membuat hati Seng Jiahui berdebar karena cinta. Apakah kamu yakin? Chen Ping memandang Seng Tiantai dan bertanya. Wajah Seng Tiantai muram dan dia tidak menjawab kata-kata Chen Ping. Ketika Chen Ping tidak memperhatikan, Seng Tiantai tiba-tiba berbalik dan lari. Masih ingin lari, Bai Qian mendengus dingin saat melihat ini, dan mencapai sisi Seng Tiantai dalam sekejap. Sebelum Seng Tiantai bereaksi, dia merasakan kakinya melemah dan langsung berlutut di tanah. Kaki Seng Tiantai ditendang oleh Bai Qian,
Chen Ping mengikuti Seng Jiahui dan yang lainnya dalam pengejaran paman kedua. Di mana ayah dan saudara laki-lakiku? Di mana kamu menyimpannya? Seng Jiahui bertanya pada Seng Tiantai. Bunuh aku jika kamu mau. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Seng Tiantai tahu bahwa ketergantungan terbesarnya sekarang adalah tempat dia ditahan. Jika dia mengatakannya, dia pasti tidak akan selamat. Kamu, Seng Jiahui tampak marah. Tetapi Seng Tiantai adalah paman keduanya, dan tidak mudah bagi Seng Jiahui untuk melakukan apapun. Kamu binatang buas. Seng Jiahui enggan melakukan apapun, tetapi Long Bo tidak takut. Sebagai kepala pengurus keluarga Seng, dia telah mengurus beberapa kepala keluarga. Dia tidak takut pada Seng Tiantai sama sekali, semuanya, jadi dia menamparkan wajah Seng Tiantai. Saya akan membiarkan Anda berbicara secara langsung. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat ke arah Seng Jiahui dan berkata, Nona Seng, kunci paman kedua Anda terlebih dahulu, lalu duduk dan buat pengaturan. Saya pikir itu tidak akan terjadi, jauh sebelum orang-orang dari aliansi penyegel iblis datang, kami di sini. Sejak Seng Tiantai mengirim seseorang untuk mengundang orang-orang dari aliansi penyegel iblis, Chen Ping tahu bahwa orang-orang dari aliansi penyegel iblis pasti akan datang. Chen Ping Yuan awalnya berencana untuk tinggal selama 1 malam dan kemudian pergi. Tetapi sekarang jika aliansi penyegel iblis datang untuk berurusan dengan keluarga Seng mungkin tidak dapat melawan mereka. Oke, saya akan mengaturnya sekarang. Seng Jiahui mengirim seseorang untuk mengunci Seng Tiantai, dan kemudian mulai mengatur formasi di sekitar keluarga Seng. Kamu Cheng, di aula keluarga Ye Liancheng dan Penatua Chu sedang membicarakan sesuatu. Tuan, keluarga Seng di Fancheng telah mengirim seseorang ke sini. Seorang pelayan masuk dan berkata kepada Ye Liancheng. Ketika Ye Liancheng mendengar ini, dia langsung tertawa, biarkan dia masuk, sepertinya sudah selesai. Apa yang terjadi? Penatua Chu bertanya dengan ragu. Dia masih belum tahu tentang kerja sama Ye Liancheng dengan Seng Tiantai. Penatua Chu, saya sudah lama mengatakan bahwa keluarga Seng pasti akan mengambil inisiatif untuk bergabung dengan aliansi penyegel setan kita. Bukankah begitu? Sebenarnya, saya telah berhubungan dengan Seng Tiantai dari keluarga Seng selama ini. Sudah lama sekali. Seng Tiantai, saya juga bersedia membawa keluarga Seng untuk bergabung dengan aliansi penyegel setan kami. Jika saya mengirim seseorang ke sini selarut ini, saya seharusnya berhasil. Ye Liancheng berkata sambil tersenyum bangga. Saat Ye Liancheng menjelaskan kepada Penatua Chu, orang kepercayaan Seng Tiantai telah masuk dengan membawa tas penyimpanan. Tuan Ye, Tuan kedua kami mengirim saya untuk mengirimkan barang ini kepada Tuan Ye. Saya juga berharap Tuan Ye dapat mengirim seseorang ke keluarga Seng untuk membantu Tuan kedua mengendalikan seluruh keluarga Seng, pengunjung itu. Menyerahkan tas penyimpanan kepada Ye Liancheng dan berkata, Ye Liancheng tidak mengatakan apa-apa, tetapi membuka tas penyimpanan, hanya untuk melihat token keluarga Seng di dalamnya, serta beberapa buku rahasia sihir rambut keluarga Seng. Yang terpenting adalah gambar, dan yang tergambar di gambar ini adalah tempat rahasia keluarga Seng. Seng Busi dan Seng Jiayue dipenjara di tempat rahasia ini. Awalnya, tempat rahasia ini dimaksudkan sebagai tempat persembunyian ketika keluarga Seng mengalami bencana. Dan sangat sedikit orang yang tahu tentang tempat ini adalah hal paling rahasia dari keluarga Seng. Sekarang Seng Tiantai benar-benar berinisiatif menyerahkannya kepada Ye Liancheng. Hahaha, sepertinya Seng Tiantai memang bisa dipercaya. Melihat barang-barang di tangannya, Ye Liancheng tertawa bangga. Setelah tertawa, Ye Liancheng melambaikan tangannya dan berkata, Elder, tolong bawa sekelompok saudara keluarga Ye dan ikuti kamu ke keluarga Seng. Jika ada orang di keluarga Seng yang keras kepala dan tidak bergabung dengan Demon Sealing Aliansi, mereka akan langsung bunuh tanpa ampun. Seperti yang diperintahkan, tetua-tetua dari keluarga Ye mengangguk, dan kemudian memimpin orang-orang untuk mengikuti orang kepercayaan Seng Tiantai ke keluarga Seng. Adapun kekuatan keluarga Seng,
Ye Liancheng sangat lega ketika dia mengirim yang lebih tua. Bagaimanapun, keluarga Seng hanya pandai mempelajari mantra dan jimat, tetapi masih kurang dalam hal kekuatan alam. Inilah sebabnya mengapa hanya ada sedikit sekte dan keluarga bangsawan di dunia para dewa dan manusia yang mempraktikkan mantra dan jimat. Ini sangat mempengaruhi kecepatan kultivasi dan peningkatan alam. Bagaimanapun, energi manusia terbatas. Berlatih mantra dan jimat akan mengurangi waktu untuk budidaya alam. Hanya ada sedikit talenta serba bisa seperti Chen Ping, belum lagi di dunia para dewa dan manusia, bahkan di seluruh alam semesta, hanya ada sedikit orang jenius seperti Chen Ping. Setelah penatua pertama dan yang lainnya pergi, Ye Liancheng memegang peta di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Penatua Chu, sekarang saya akan membawa Anda menemui kepala keluarga Seng. Dia sekarang menjadi tahanan. Oke, aku akan bertemu ahli mantra dan jimat ini juga." Penatua Chu mengangguk. Saat Penatua Chu berdiri bersama Ye Liancheng dan hendak pergi, seorang anggota keluarga Ye bergegas masuk. Kepala keluarga, pemimpin aliansi telah mengirim surat, meminta Penatua Chu untuk kembali ke markas aliansi penyegel iblis sesegera mungkin. Kata keluarga Ye, ketika Penatua Chu mendengar ini, wajahnya langsung menjadi sedikit jelek, dan alisnya berkerut erat. Ye Liancheng melambaikan tangannya dan meminta anggota keluarga Ye pergi. "Saya tidak berharap pemimpin aliansi mendapatkan berita begitu cepat." Penatua Chu menghela nafas, seolah-olah dia telah bertambah tua dalam sekejap. "Penatua Chu, apa yang akan kamu lakukan?" Ye Liancheng memandang Penatua Chu dan bertanya. "Apalagi yang bisa kita lakukan? Pemimpin aliansi sekarang tahu dan ingin aku kembali. Aku tidak punya pilihan selain kembali." Kata Penatua Chu tak berdaya. "Penatua Chu, Anda dapat menyalahkan istana tanpa jiwa atas kematian putranya. Sekarang tampaknya istana tanpa jiwa pasti telah memberontak. Selama Anda memikul tanggung jawab pada mereka, Penatua Chu mungkin masih bertahan." Ye Liancheng berikan nasihat kepada Penatua Chu. "Hanya itu yang bisa kita lakukan. Apakah kita bisa bertahan atau tidak tergantung pada kehendak Tuhan." Petik 2. Setelah Penatua Chu selesai berbicara, dia menangkupkan tangannya ke arah Ye Liancheng dan berkata, "Tuan Ye, saya akan menyerahkan masalah ini di wilayah selatan kepada Anda." Petik 2. Penatua Chu, jangan khawatir, selama Chen Ping masih di wilayah selatan, saya akan memotongnya menjadi beberapa bagian, dan istana tanpa jiwa, saya tidak akan membiarkan mereka melarikan diri dari wilayah selatan. Ye Liancheng katanya sambil menepuk dadanya. "Terima kasih. Selamat tinggal." Penatua Chu mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Liancheng dan bergegas kembali ke markas Demon Sealing Alliance dalam semalam. Ye Liancheng membawa beberapa anak buahnya dan menemukan tempat di mana Seng Busi dipenjara sesuai dengan instruksi di peta. Ini adalah bukit kecil, tidak terlihat istimewa. Namun, setelah Ye Liancheng menginjak tanah 3 kali sesuai dengan metode di peta, sebuah pintu rahasia muncul di bukit. Lebih besar dari ada cahaya redup yang muncul di sekitar pintu rahasia, dan terlihat jelas bahwa sebuah formasi telah dibentuk. Ye Liancheng mengikuti instruksi peta dan mematikan formasi dan membuka pintu rahasia. Ketika Ye Liancheng dan yang lainnya masuk ke pintu rahasia, mereka menemukan bahwa pintu itu sangat besar. Seluruh bukit kecil telah dilubangi, ada banyak ruang di dalamnya, dan ada banyak ruangan. Bahkan ada aula yang sangat luas. Sepertinya keluarga Seng telah bersiap sejak lama. Mereka benar-benar siap. Petik 2. Ye Liancheng melihat ke bunker besar dan berkata dengan kaget, "Tuan, ada banyak sekali ruangan di sini, apakah kita harus mencarinya satu persatu?" Tanya seorang anggota keluarga Ye. "Tidak, Seng Tiantai sudah menandainya." Setelah mengatakan itu, Ye Liancheng memimpin orang ke bagian terdalam bunker. Ada sebuah ruangan di sini. Setelah dibuka, Seng Bushi dipenjara di dalam. Untuk mencegah Seng Bushi melarikan diri, kaki dan tangannya dikunci dengan rantai baja tahan karat yang tebal. Wajah Seng Bushi jelek dan dia terlihat sangat tua. Matanya sedikit tertutup,
dan tidak ada ekspresi yang terlihat. Ketika dia mendengar suara pintu terbuka, Seng Busi masih tidak membuka matanya. Dia hanya berkata perlahan, "Tidak perlu berpura-pura membujukku. Saat kamu menyerangku, persaudaraan kita sudah berakhir. Ya, Kamu boleh membunuh atau memenggal kepalaku sesuka hati, tapi mencoba membujukku untuk bergabung dengan Demon Sealing Alliance sama sekali tidak mungkin." Seng Bushi mengira adiknya Seng Tiantai yang datang, jadi dia tidak membuka matanya. dia tidak ingin melihat adiknya. "Tuan Seng, saat ini, kamu masih keras kepala." Melihat Seng Busi, Ye Liancheng berkata perlahan. Mendengar suara Ye Liancheng, Seng Busi terkejut, membuka matanya karena terkejut, dan menatap Ye Liancheng. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Seng Bushi sangat bingung. Bagaimana Ye Liancheng mengetahui tempat ini? Oke, aku akan bertemu ahli mantra dan jimat ini juga. Penatua Chu mengangguk. Saat Penatua Chu berdiri bersama Ye Liancheng dan hendak pergi, seorang anggota keluarga Ye bergegas masuk. Kepala keluarga, pemimpin aliansi telah mengirim surat, meminta Penatua Chu untuk kembali ke markas aliansi penyegel iblis sesegera mungkin. Kata keluarga Ye. Ketika Penatua Chu mendengar ini, wajahnya langsung menjadi sedikit jelek, dan alisnya berkerut erat. Ye Liancheng melambaikan tangannya dan meminta anggota keluarga Ye pergi. Saya tidak berharap pemimpin aliansi mendapatkan berita begitu cepat. Penatua Chu menghela nafas, seolah-olah dia telah bertambah tua dalam sekejap. Penatua Chu, apa yang akan kamu lakukan? Ye Liancheng memandang Penatua Chu dan bertanya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Pemimpin aliansi sekarang tahu dan ingin aku kembali. Aku tidak punya pilihan selain kembali. Petik 2. Kata Penatua Chu tak berdaya. Penatua Chu, Anda dapat menyalahkan istana tanpa jiwa atas kematian putranya. Sekarang tampaknya istana tanpa jiwa pasti telah memberontak. Selama Anda memikul tanggung jawab pada mereka, Penatua Chu mungkin masih bertahan. Ye Liancheng berikan nasihat kepada Penatua Chu. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Apakah kita bisa bertahan atau tidak tergantung pada kehendak Tuhan. Setelah Penatua Chu selesai berbicara, dia menangkupkan tangannya ke arah Ye Liancheng dan berkata, "Tuan Ye, saya akan menyerahkan masalah ini di wilayah selatan kepada Anda." Petik 2. Penatua Chu, jangan khawatir. Selama Chen Ping masih di wilayah selatan, saya akan memotongnya menjadi beberapa bagian, dan istana tanpa jiwa, saya tidak akan membiarkan mereka melarikan diri dari wilayah selatan. Ye Liancheng katanya sambil menepuk dadanya. "Terima kasih. Selamat tinggal." Penatua Chu mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Liancheng dan bergegas kembali ke markas Demon Sealing Alliance dalam semalam. Ye Liancheng membawa beberapa anak buahnya dan menemukan tempat di mana Seng Busi dipenjara sesuai dengan instruksi di peta. Ini adalah bukit kecil, tidak terlihat istimewa. Namun, setelah Ye Liancheng menginjak tanah 3 kali sesuai dengan metode di peta, sebuah pintu rahasia muncul di bukit. Lebih besar dari ada cahaya redup yang muncul di sekitar pintu rahasia, dan terlihat jelas bahwa sebuah formasi telah dibentuk. Ye Liancheng mengikuti instruksi peta dan mematikan formasi dan membuka pintu rahasia. Ketika Ye Liancheng dan yang lainnya masuk ke pintu rahasia, mereka menemukan bahwa pintu itu sangat besar. Seluruh bukit kecil telah dilubangi, ada banyak ruang di dalamnya, dan ada banyak ruangan. Bahkan ada aula yang sangat luas, sepertinya keluarga Seng telah bersiap sejak lama. Mereka benar-benar siap. Ye Liancheng melihat kebunker besar dan berkata dengan kaget, "Tuan, ada banyak sekali ruangan di sini. Apakah kita harus mencarinya satu persatu?" Tanya seorang anggota keluarga Ye. "Tidak, Seng Tiantai sudah menandainya." Setelah mengatakan itu, Ye Liancheng memimpin orang ke bagian terdalam bunker. Ada sebuah ruangan di sini. Setelah dibuka, Seng Busi dipenjara di dalam. Untuk mencegah Seng Busi melarikan diri, kaki dan tangannya dikunci dengan rantai baja tahan karat yang tebal. Wajah Seng Busi jelek dan dia terlihat sangat tua. Matanya sedikit tertutup, dan tidak ada ekspresi yang terlihat.
Ketika dia mendengar suara pintu terbuka, Seng Busi masih tidak membuka matanya. Dia hanya berkata perlahan, "Tidak perlu berpura-pura membujukku. Saat kamu menyerangku, persaudaraan kita sudah berakhir. Ya, Kamu boleh membunuh atau memenggal kepalaku sesuka hati, tapi mencoba membujukku untuk bergabung dengan Demon Sealing Alliance sama sekali tidak mungkin." Seng Busi mengira adiknya Seng Tiantai yang datang, jadi dia tidak membuka matanya. Dia tidak ingin melihat adiknya. "Tuan Seng, saat ini, kamu masih keras kepala." Melihat Seng Busi, Ye Liancheng berkata perlahan. Mendengar suara Ye Liancheng, Seng Busi terkejut, membuka matanya karena terkejut, dan menatap Ye Liancheng. "Bagaimana kamu menemukan tempat ini?" Seng Busi sangat bingung, bagaimana Ye Liancheng mengetahui tempat ini.